Kita lanjut, kita carikan sekarang solusinya. Apa solusi yang kita tawarkan? Yang pertama, nah berarti di sini tahap-tahapannya harus kita paham dulu. Yang pertama kita identifikasi masalah, yang kemudian kita rumuskan masalah yang tidak terstruktur itu tadi menjadi model terstruktur. Tentu saja yang dimaksud dengan model terstruktur di sini adalah model matematis. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan model tadi dengan teknik matematik. Oke, kita mulai yang pertama. Ya, kita formulasikan modelnya dulu untuk PT ABC. Ingat tadi kita sudah identifikasikan masalahnya, ya. Kemudian sekarang kita tentukan apakah di sini yang diminta itu meminimumkan biaya atau memaksimumkan laba. Kenapa? Karena ini nanti mempengaruhi variabel keputusan. Ya. Kalau dari soal tadi apa yang diminta? Meminimumkan biaya atau memaksimumkan laba? Halo? Memaksimumkan. Iya, kan tadi ditanya. Nah, balik lagi kan, ini ke soalnya lagi. Bagaimana menentukan jumlah unit setiap produk yang akan diproduksi setiap hari untuk mendapatkan keuntungan? Karena tadi contohnya adalah produk mix ya. Kalau produk mix kan tadi dikatakan di sini memaksimumkan keuntungan. Kasus kita itu adalah produk mix. Berarti pada saat kita memformulasikan model, berarti di sini kita memaksimumkan laba. Itu yang penting ya. Jadi kalian harus di awal itu sudah harus tahu, oke, identifikasikan apakah tujuan kita membuat model matematis ini adalah untuk meminimumkan biaya yang akan dikeluarkan atau memaksimumkan laba perusahaan. Nah, oke. Kemudian yang kedua kita tentukan tujuan pokok. Apa tujuan pokoknya tadi? Menentukan berapa jumlah produk Astro diproduksi, berapa jumlah produk Cosmos. Kan itu ya? Nah, setelah itu kita tentukan kendalanya. Apa kendala tadi? Kendala itu adalah batasan. Bahwa bahan baku A itu maksimum hanya bisa disediakan berapa kilo tadi? 60. Bahan baku B, berapa maksimum yang harus kita sediakan? 30. Tadi kendala. Berapa? 30. Kemudian apalagi? Jumlah maksimum jam tenaga kerja. Hanya 40. Itu kan? Oke. Nah, berarti semua itu kita buatkan dalam model. Ya, kita buatkan dalam model matematisnya. Apa saja? Yang pertama kita tentukan dulu apa variabel keputusannya. Ya, tadi kan kita katakan bahwa kita butuh nanti menentukan berapa jumlah produk yang harus diproduksi, Astro yang pertama. Nah, kita tentukan dulu nama variabelnya yaitu X1 di sini. Jumlah produk Astro yang diproduksi, kita tentukan variabelnya dengan nama X1. Kan ini tujuan kita tadi ya, menentukan berapa jumlah Astro yang diproduksi, menentukan berapa jumlah Cosmos yang diproduksi. Nah, berarti kita tentukan variabelnya dulu. Untuk Astro kita kasih X1, untuk Cosmos kita tentukan X2, dan kemudian berapa keuntungannya. Nah, itu kita beri nama Z. Nah, inilah tujuan kita. Menentukan berapa X1, berapa X2, dan berapa Z. Paham? Oke? Paham ya? Oke, next. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjut berikutnya. Ya. Kemudian kita buatkan fungsinya lagi. Kita buatkan model matematis. Untuk memaksimalkan keuntungan per hari, jika PT ABC membuat X1 unit Astro, X1 kan berarti berapa jumlah unit tadi ya, dan X2 unit Cosmos, maka keuntungan per hari adalah 40 kali X1. Ingat tadi, di soal tadi bahwa untuk Astro, untuk satu produk Astro akan berkontribusi keuntungannya sebesar Rp40. Ya nggak? Sementara untuk Cosmos kontribusinya per produk adalah Rp30. Berarti berapa total keuntungan sehari? Yaitu 40X1 ditambah 30X2. Dan itulah yang kita tampung dalam variabel Z.
Sehingga sekarang kita dapat rumusnya bahwa keuntungan maksimum atau Z maksimum itu rumusnya adalah 40X1 tambah 30X2. Paham? Paham ya? Ada yang mau bertanya? Silakan ditanya. Nah, karena kalau nggak paham di sini nanti susah nanti ke bawahnya. Ada yang mau ditanya? Paham semua ya? Yang lain kok hano-hano saja nih. Apa ceritanya ini? Oke, dah. Penting Alhamdulillah paham di paham sini ya. Mami. Alhamdulillah. Nah, itu hebat kalian tuh. Nah, oke, next. Lanjut. Apa lagi? Jadi sekarang kita sudah dapat fungsi tujuan kita. Ini adalah tujuan kita tadi apa? Mencari keuntungan yang maksimum. Jadi keuntungan itu kita gunakan variabelnya di sini adalah Z. Oke. Next, kita tentukan kendalanya. Nah, itu kendalanya tadi. Kendala ini kita dapat dari apa? Kita dapat dari tabel yang ada ini. Ini kan tabel kita tadi tuh. Tabel yang tadi, masih ingat? Ya, bahwa ini adalah bahan baku A, bahan baku B, kemudian tenaga jam kerja. Kemudian tadi maksimum bahan baku A ini 60 kilo, B 30 kilo, maksimum jam kerja 40. Kan tabel di atas tadi tuh. Masih ingat kan? Nah, dari tabel ini kita bisa menentukan kendalanya bahwa untuk bahan baku A ini saja ya, kita tentukan rumusnya yaitu 2X1. Ingat Astro tadi jumlahnya X1 ya. Makanya di sini 2X1 tambah Kosmos X2 kan? 3X2 harus kecil sama dengan 60 kilo. Kenapa kecil sama? Kenapa nggak besar sama? Ini bisa jawab nggak? Kenapa kecil sama? Kenapa tidak besar sama? Oke, jalankan logikanya. Jalankan logika kalian. Apa kira-kira? Kenapa kecil sama? Ya karena itu tadi. Batas maksimum bahan baku A itu hanya 60 kilo sehari. Jadi artinya untuk menghasilkan ya bahan baku A ini untuk satu produk Astro kan 2, ya nggak? 2 kilo. Nah, jumlahnya berapa itu yang akan kita cari. Makanya 2X1 tambah 3X2 itu harus kecil sama dengan 60. Pemakaian bahan baku A itu artinya itu untuk menghasilkan sekian Astro dan sekian Kosmos, di mana untuk satu Astro butuh 2 kilo A, kemudian Kosmos butuh 3 kilo A, itu harus kecil sama dengan 60. Karena ini kan jumlah yang maksimum bisa disediakan. Kalau maksimum berarti yang boleh dipakai berapa? Lebih dari 60 boleh nggak? Nggak boleh. Kurang dari 60 nih. Nah, kurang atau sama. Makanya di sini kecil sama. Oke, sekarang untuk bahan baku B lagi. Karena astronya nggak ada, berarti 0X1. Tambah, berarti X2-nya adalah 2X2. Kecil sama dengan 30, sama. Terus untuk yang tenaga kerja, 2X1 tambah X2 kecil sama dengan 40. Di mana X1 itu harus besar dari 0, X2 juga besar sama dengan 0. Itu dia. Sekarang yang Mami tanya, kenapa? Ya, kenapa X1 sama X2 besar sama dengan 0? Ayo pikirkan. Gimana tadi, Mi? Mami lagi nelpon, nanti tanya.
Oke, kita lanjut ya. Banyak kali gangguannya nih. Dah, kenapa X1 sama X2-nya harus besar sama dengan 0? Karena X1 dan X2, berarti kalau harus besar sama dengan 0, minimal jumlahnya 0 enggak? Minus boleh? Nggak boleh, kenapa ya? Karena itu tadi, X1 dan X2 itu kan jumlah astro sama jumlah kosmos. Nggak mungkin jumlah astro yang diproduksi adalah -1, nggak mungkin kan? Tapi kalau jumlah astro yang diproduksi adalah 0, boleh. Itu artinya astro tidak diproduksi, kan gitu ya? Nah, makanya itu dia. Nah, inilah kendala yang kita hasil identifikasi kendalanya. Kita dapat dari mana? Dari tabel ini. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, oke. Kalau tidak, kita lanjutkan. Ya. Nah, gimana caranya? Langkah pertama solusinya adalah kita menggunakan metode grafis. Oke, kita gunakan metode grafis. Gimana caranya? Menentukan visible area. Nah, gimana cara membuat visible area? Ntar Mami jelaskan. Langkah-langkahnya apa? Gunakan semua kendala untuk menentukan visible area. Kemudian gambarkan garis fungsi, kan dapatkan solusi optimal. Oke, langkah pertama ini yang kita lakukan. Kita mulai dari kendala yang pertama tadi. Kendala pertama tadi adalah 2x1 tambah 3x2 kecil sama dengan 60, gitu kan? Nah, kecil sama itu kita rubah sekarang dengan 60. Boleh ya? Karena dia kan kecil sama atau sama dengan. Nah, gimana caranya? Dimisalkan salah satu dari variabel X1 dan X2 ini kita misalkan 0. Contoh, kita pertama kita misalkan X1 yang 0. Jika X1 0, maka coba masukkan ke kendala ini rumusnya. 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60. Berarti 2 kali 0 tambah 3X2 sama dengan 60. Kan gitu kan? Ya. Nah, berarti kalau 2 kali 0 kan 0. Berarti 3X2 sama dengan 60. Berarti berapa X2-nya? 20. Oke, semua hidupkan speaker. Nah, berarti kalau kita misalkan X1-nya 0, maka X2-nya 20. Berarti kalau kita buatkan sebuah koordinat X1, X2, maka 0,20. Paham? Paham nih. Nah, sekarang itu tadi kan X1 yang kita misalkan 0. Sekarang X2 yang kita misalkan 0. Berarti di sini kalau X2-nya 0, masukkan ke persamaan ini. Berarti 2X1 tambah 0 sama dengan 60. Itu gitu lagi ya? Amin. Jadi 2X1 sama dengan 60. X1 berapa? 30. X1-nya 30. Berarti koordinatnya adalah 30,0. 30,00. Paham? Dari mana datang 0,20 sama 30,0? Paham Nah, nih. sekarang kita pindahkan dia ke dalam grafik. Kita misalkan di mana X1 untuk garis horizontal, X2-nya adalah garis vertikal. Titik yang pertama kita dapatkan tadi adalah 0,20. Yang mana itu? Jadi kalau 0,20 berarti X1-nya yang 0, X2-nya 20. Berarti di sini kita misalkan nih. Ini 0,20. Aduh, Mami lupa tulis ininya. Kita anggap ini tadi per 10 ya. Ini 0, 10, di sini 20. Ini adalah 0,20. Terus yang kedua ada 30,0. Ini dia. Berarti X1-nya yang 0, X2-nya yang 30. Berarti ini dia. Terus kita buat garisnya dari 0,20 ke 30,0. Terbentuklah garis ini. Paham? Ini titiknya adalah, Mami ulang, ini titiknya 0,20, ini titiknya 30,0. Berarti kita tarik garis dari kedua titik ini, terbentuk sebuah garis linier. Yang di sebelah kiri itu adalah kecil dari 60, garisnya adalah sama dengan 60. Berarti areanya yang mana? Garis ini ke bawah. Paham? Sampai sini paham? Itu baru untuk kendala 1. Kendala kita ada berapa tadi? Nah, kendala kita ada 3. Ini tadi kan? Ini dia. 2X1 sama dengan 2X1 tambah 3X2 kecil sama dengan 60. Ini yang dia. Sekarang kendala yang kedua. Apa kendala yang kedua? 2X2 sama dengan 30.
Berarti nggak perlu kita misalkan 0 salah satunya. Udah bisa aja kita tentukan ini berapa X2. Kalau 2X2 sama dengan 30, berarti X2 berapa? 15. 15. Makanya kita buat garis, kita bikin grafik satu lagi, X2 15 kira-kira di sinilah. Nah, berarti garisnya lurus. Kenapa? Lurus. Karena X1-nya nggak ada. Maka garisnya lurus. Ini garis 2X2 sama dengan 30. Berarti X2, berarti di sini ya, sama dengan 15. Paham sampai sini? Paham. Oke, next. Yang terakhir. Kendala yang terakhir itu adalah 2X1 tambah 1X2 sama dengan 40. Dapat dari mana tadi? Dari sini nih. 2X1 tambah 1X2 atau tambah, kalau 1X2 kan biasanya 2X1 tambah X2 aja ya. Kecil sama dengan 40. Kita buatkan. Karena ada dua variabel X1, X2, kembali kita misalkan. Kalau X1-nya 0, berarti X2 sama dengan 40. Benar nggak? Dari persamaan ini. Kan kita masukkan nilainya tuh. 0 tambah 1X2 sama dengan 40. Berarti X2 sama dengan 40. Makanya kalau kita buatkan koordinatnya, X1-nya 0, X2 40. Paham? Oke. Next. Nah, misalkan yang keduanya, X2-nya yang 0. Berarti berapa nilai X1? Berarti 2X1 sama dengan 40. 2X1 sama dengan 40. Berarti X1 berapa? 20. Dapat kita titik 20,0. Nah, karena 2 titik lagi, kembali kita buatkan garis linearnya. Yang pertama ini adalah titik 0,40. Yang ini adalah titik 20,0. Hubungkan. Oke, berarti garisnya yang mana? Daerahnya yang mana? Ini daerahnya. Ya kan? Jadi daerahnya itu yang disebut dengan visibility area. Paham? Sudah selesai, kita ketiga-tiganya kita combine garis tadi. Ini garis yang pertama tadi, kendala pertama. Ini kendala yang kedua. Dan ini kendala yang ketiga. Benar? Paham? Dah? Nah, oke. Boleh lihat slide yang sebelum ini. Yang mana? Yang kendala yang ketiga. Kendala ketiga. Tuh. Ini kan 0,40. Jadi X1-nya 0, X2-nya 40. Ini angka 40 nih. Ini karena Mami ganti ini sebenarnya di tadi ini ada angka nih sebenarnya. Kalau ini 20,0 kan lebih kecil nih, lebih pendek. Nah, kita gabung. Dek. Udah, Dek? Oke. Nah, ini yang kita gabung 3. Ini dia. Kalian bisa lihat ini kan? Atau Mami besarin ini, jadi kalian bisa lihat ketiga-tiganya kita gabung. Ini dia. 3 ini. Ini garis pertama tadi. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Sehingga didapat nanti. Oke. Ini dia. Gabungannya. Paham? Nah. Karena dia kecil sama, berarti arealnya jangan yang ke sini. Karena kalau yang ke kanan berarti lebih besar. Kalau kecil sama di sini. Nah, kita ambil yang perpotongan ketiga-tiganya. Berarti hanya ini aja. Ini aja. Ini yang disebut dengan visibility area. Paham? Paham. Oke. Nah, dari visibility area ini kita dapat beberapa titik. Titik yang pertama adalah A di sini. Berapa A ini? Pasti 0,0. Ya nggak? Di sini berapa tadi? Titik ini berapa tadi? Dari garis yang kedua. 20 kalau nggak salah ya. 0,20. Nah, 0,20. Yang E? 20. 15 ini. Ini 15 ya? 15,0. Jadi untuk A, B, dan E kita bisa hitung. Yang nggak bisa kita lihat, hitung langsung adalah D dan C. Kenapa? C. Karena pertemuan dua garis. Ya nggak? Pertemuan dua garis kan? Ya, kalau ini bisa nih, dari gambar aja bisa kelihatan. Ini A 0,0, ini 20,0, ini 0,15. Untuk titik A, B, dan E. Yang enggak tahu itu kita titiknya adalah C dan D. Nah, gimana caranya? Tuh, baru terpakai ilmu aljabar linear kemarin. Menghitung titik yang diperoleh dari pertemuan dua garis. Gimana caranya?
Hah? Nah, berarti kita bisa lihat di sini. Kita berarti dari visibility area. Ingat yang Mami arsir tadi ini adalah visibility area ya. Dengan kita cari setiap titik mulai dari titik A, B, C, D dan E itu yang kita kenal dengan istilah titik ekstrim. Ini dia. Ada berapa titik ekstrim kita? 5. A, B, C, D, E. Nah, untuk A itu X1-nya 0, X2-nya 0 karena dia 0,0 enggak? Jadi berapa kira-kira kalau kita hitung Z-nya? Masukkan aja 40 kali 0 tambah 30 kali 0. Berarti Z-nya 0. Ya iyalah, tidak ada memproduksi A, tidak ada memproduksi B. Ada dapat keuntungan. Kan ini kita masukkan ke Z tadi kan? Z-nya tadi di awal 40X1 tambah 30X2. Nah, kemudian titik X1 yang kita dapat tadi 20,0. Titik B. Nah, kita masukkan ke rumus Z tadi. Jadi X1-nya 20. Jadi 40 kali 20 tambah 30 kali 0. Maka dapat Z-nya 800. Oke, paham sampai sini? Berarti sudah ada 2 titik A, B. Kemudian titik C. Nah, sebentar. Ya, titik C perpotongan garis nggak? Nih, yang ini nih. Perpotongan garis apa dia nih? Perpotongan garis ini sama ini. Berarti yang ini apa tadi nih garisnya? Yaitu 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60. Yang ini sama garis yang ini. Ya kan, ini titik C. Ada nggak menyinggung titik garis ini? Enggak kan? Berarti kan ada 2 garis nih. Garis ini sama garis ini. Untuk C nih ya. Berarti 2 garis, yaitu garis yang pertama adalah 2X1 tambah 3X2. Garis yang kedua adalah 2X1 tambah 1X2 sama dengan 40. Nah, kita gunakan apa? Kita gunakan rumus eliminasi. Ingat, gimana caranya? Kita usahakan salah satu variabel itu bernilai 0. Kita ambil dua-duanya, garis ini. 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60. Ya, nak. Terus yang satu lagi 2X1 tambah 1X2 sama dengan 40. Kita usahakan ada yang hilang. Gimana cara menghilangkannya? Kita kurangkan ini. Ini ada 2X1, ini 2X1. Kita hilangkan, kita kurangkan. 2X1 kurang 2X1, 0. 3X2 kurang 1X2 tinggal 2X2. 60 kurang 40, 20. Berarti tinggal sekarang persamaan kita 2X2 sama dengan 20, maka X2-nya sama dengan 10. Paham sampai sini? Paham. Yang lain gimana? Paham? Nah, kalau sudah dapat nilai X2 10, kita masukkan ke persamaan boleh. Persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Di sini Mami masukkan ke persamaan 1. 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60. Masukkan nilai X2-nya 10. Berarti 2X1 tambah 3 kali 10 sama dengan 60. 2X1 tambah 30 sama dengan 60. 2X1 sama dengan 30, maka dapat X1 15. Paham? Tinggal memasukkan angka ini ke persamaan ini. Ya, ini aljabar linear kemarin loh. 2X1 tambah, ini berarti kan salah satu kendala. Kan kita pakai 2 garis tadi. Berapapun kalian gunakan garis yang pertama maupun garis yang kedua, selama nilai X2-nya 10, maka X1-nya pasti 15. Boleh tes juga di sini nanti, boleh. Sehingga kita dapatkan nilai X2 dan X1. Kalau sudah dapat nilai X2 dan X1, kan memang itu tujuan kita. Baru kita masukkan ke rumus Z max tadi. Di sini X1-nya tadi dapat 15, berarti 40 kali 15 tambah 30 kali 10 dapat di sini 900. Sementara tadi yang sudah kita dapatkan adalah untuk titik A sama B. A Z-nya 0, B Z-nya 800. Di sini untuk titik C, titik ekstrim C, kita dapat Z-nya 90. Paham? Terus 900. Berarti yang selanjutnya yang kita cari adalah untuk D. Ya kan? Nah, sekarang untuk D, coba kalian hitung. Oke, berapa? Berapa keuntungan maksimum di titik D? Kenapa? Karena di titik D ini perpotongan 2 garis juga. Garis yang mana nih? Garis yang ini nih. Garis yang pertama tadi, yaitu
Nah, 15. 2x1 tambah 3x2 dengan x2 sama dengan 15. Kan udah dapat x2-nya tuh. Tinggal masukkan aja lagi kan? Benar nggak? Tinggal masukkan aja lagi. Coba hitung berapa. Gimana cara nyarinya? Untuk titik D. Nah, perpotongan 2 garis 2x1 tambah x2 dengan garis apa tadi? 2x2 sama dengan 2x2 sama dengan 30 kalau nggak salah tadi itu ya. Kendala yang ketiga. Ada di garisnya. Start. Nah, nih, perpotongan garis ini 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60 dengan 2x2 sama dengan 30. Ini kan? Nah, makanya kita cari di sini. Ayo, semua nyari. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60 sama 2x2. Kan 2 garis tuh. Nah, pakai ini aja. 2x2 sama dengan 30. 30. Oke. Jadi Ayo, hitung. X1-nya Berarti udah dapat kan di sini kalau 2x2 sama dengan 30 kan udah jelas di sini. Berarti 15. X2 15. Berarti kan tinggal masukkan lagi. X1-nya 15. Nah, X2-nya 15. Berarti kalau kita masukkan ke persamaan 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60, 2x1 tambah 3 kali 3 kali berapa sini? 3 kali 15. Ya nggak? 2x1 tambah 3 kali 15 sama dengan 60. Berarti 2x1 tambah 4. Ya, benar nggak gitu? Berarti 2x1 sama dengan berapa? 15. Ya, berarti x1 berapa? 15. Kok x1 15? Kan 2x1 ditambah 1. 2x1 sama dengan 60 kurang 45 kan 15. Berarti x1 benar nggak gitu cara ngitungnya? Mami yang salah. 2x Kan kurang gitu dulu, Mi. Kalau Iman kayak gini, Me. 2x1 ditambah 3x2 sama dengan kan 60, Me. Itu dikurang dengan 2x2 sama dengan 30. Kenapa dikurang lo dengan 2x2? Kan kita masukkan 2x2-nya 30. Berarti kita dapat nilai x2 berapa di sini? 15. Kan langsung di sini kita dapat, Nak. 15, Mi. Hah? Langsung aja lah masukkan nilainya. 2x2 30. Berarti dapatkan nilai x2-nya 15. Gitu. Benar kan? 2x2 sama dengan 30 berarti x2 15. Nah, sekarang perpotongannya berarti kan tinggal masukkan aja nilai x2 yang 15 ini ke persamaan 2x1 tambah 3x2 sama dengan 50. Berarti 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. Masukkan. 2x1 tambah 3 kali 15 sama dengan 60. Sama dengan 60. Nah, berarti 2x1 ditambah 45 sama dengan benar nggak? Berarti 2x1 sama dengan 60 kurang 45. Berapa? 15 kan? Berarti x1 berapa? Benar begitu? Kalau Imen gimana cara nyarinya? Kalau Iman kayak yang titik yang ketiga tuh Mi kan dua potongan gitu juga kan, Mi? Ya. Terus? Kan kalau yang nomor 3 kan salah satu X-nya kan dihabisin. Dihabisin. Terus? Jadi kan yang habis kan itu, Mi. Nggak bisa langsung dikurangin kan, Men? Nggak ada yang hilang kalau Men langsung ngurangin. 2x1 kurang 0, 2x1. 3x2 masih ada. Kurang 2x2 kan sama dengan 1x2, Mi. Iya. Nanti 2x1 tambah 1x2 sama dengan 30 tuh gitu. Gimana cara hitungnya S1, S2-nya lagi? Kan dari sini, nah start. Ini dia.
Kan tujuan kita di sini untuk mendapatkan salah satu nilai X1 sama X2. Makanya dia bisa dikurangin. Kenapa ini bisa langsung kita kurangin tadi? Karena dia sama-sama 2X1. Paham? Ini garis yang pertama 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60. Garis kedua 2X1 tambah 1X2 sama dengan 40. Oke, dikurangin ini. Berarti kan hilang. Tujuan kita kan mengeliminasi. Ingat, makanya nama rumusnya adalah eliminasi. Menghilangkan salah satu variabel. Berarti 3 di sini 2X1 kurang 2X1 habis X1-nya. Tinggal mengurangkan aja nih. 3X2 dikurang 1X2 dapat nilai X2. Tinggal ngurang 60 kurang 40 dapat 20 sehingga persamaan ini jadinya 2X2 sama dengan 20 dapat nilai X2-nya 10. Nah, tinggal masukkan lagi. Berarti kan tujuan kita mencari nilai X2 di sini. Nah, kalau di yang persamaan ini udah langsung di persamaan 2 kan 2X2 sama dengan 30. Kalau kita kurangkan enggak ada yang hilang nanti variabelnya. Nanti dapat di sini hasilnya 2X1 kurang 0 dapat 2X1. Masih ada nanti variabelnya 3X2 kurang 2X2 masih dapat nanti X2 sama dengan berapa? 30. Nah, gimana cara ngitung X1 sama X2 dengan kondisi kayak gini? Paham? Kan kalau kita mengeliminasi itu tujuannya menghilangkan satu variabel. Kalau ini dihilangkan nggak satu variabel? Atau bisa juga caranya agar variabel ini hilang gimana caranya? Tujuan kita menghilangkan X1. Kalau di sini kan 0. Biar X1 ini hilang, berarti persamaan ini kita rubah dulu. 2X2 tambah 30 ini kita rubah dulu dengan cara mengali 2 semuanya. Atau X2 ini agar hilang salah satunya sama-sama dikali berapa coba? Dikali 6 dia. Masih ingat nggak? Linear programming. Nah, itu tadi Mami ingatkan. Itu tujuan kalian belajar kemarin aljabar linear. Agar salah satu variabel ini hilang, maka kita gunakan teknik eliminasi. Gimana caranya? Ya udah, tujuannya di sini kita hilangkan X2. Agar X2 hilang, ini dikali 2, sebaris ini dikali 3. Jadinya ini dikali 2 nanti jadi 4X1 ditambah 6X2 sama dengan ini dikali 2 juga. Berapa? 120. Ya kan? Artinya ini nih, variabel ini kita rubah. Kemudian yang ini juga, ini kita kali berapa tadi? Kita kali berapa tadi? Hah? Ini berapa sih? 2 kali 3, 6 ya. Kita kali berapa? Kita kali 3 kan? Oke. Berarti kalau caranya nyari 3 gimana caranya? Berarti di sini kan 0 juga tetap X1-nya. Berarti ini jadinya 6X. 6X berapa? 6X2 sama dengan 6X2 berapa? 90 kan? Kan kali 3 tuh. 90. Oke. Sekarang baru kita kurangkan. Berarti kita dapat di sini 6X1 ya. Sama dengan berapa? Hah? 120 kurang 90. 6X1 berapa? 120 kurang 90. 30. Nah, berarti kalau 6X1 30 berarti 30. kok X1? X2 ya? Sorry. 6X2 sama dengan Enggak. Benar, 6X1. Ini kali 3 ya. 6X1 sama dengan 30. Berarti X1 berapa? 5. 5. 5 nih. Nah, coba masukkan. Masukkan ke sini. 2 kali 5 tambah 3. Kita pakai yang tadi ya. 2 kali X1-nya 5 nih ya. 2 kali 5. 10 tambah 3X2. X2-nya sekarang yang kita ini ya. Sama dengan 60. 15. Terus 32. berapa? Berarti di sini 10 tambah 3X2 ditambah 3X2 sama dengan 60. sama dengan 60. Berarti 3X2 sama dengan 3X2 sama dengan 50. 60. Ya enggak? 50 kan? 3X2 sama dengan 50 kan? 60 kurang 10. Ya. Berarti Ya, X2 berapa? 50 bagi 3.
16an segitu nih. Berapa dia? 6. Ah, 16,6 nih. 16,6. 16,6. Berarti kalau X1-nya 5, X2-nya 16,6. Oke, masukkan ke sini. 40, X1 berapa tadi? 40 kali 5. Ini 10 kali 5, tambah 200. 30 kali 16,6. 16,6. Berapa ya dapatnya? 498. Hmm? 498 nih. 30 dikali 16,6. 498. Ini 40 kali 5 dapat 200. 200 tambah berapa tadi, Dek? 498 nih. 498. Berapa hasilnya? 698. 698. Oke. Lebih susah kan? Kenapa nggak langsung aja dicari kayak Mami itu tadi? Ya, langsung aja kalau dalam persamaan linear, kalau salah satu variabelnya sudah ketahuan, kayak nih 2x2 sama dengan 30, bisa nggak langsung kita cari nilai x2-nya 15? Ya, 30 bagi. Nah, kemudian langsung masukkan ke sini. Masukkan ke 2x1 tambah 3 kali 15, 60. Dapat nanti angkanya. Nanti akan angkanya sekitar 600-an juga tuh. Sama, coba kita hitung berapa. Nanti ini nggak bisa lagi dihitung nih ya. Nggak bisa pakai lagi nih. Nah, jadi caranya, ingat kita menggunakan rumus eliminasi itu gunanya untuk apa? Untuk menghilangkan nilai salah satu variabel. Kalau di sini untuk 2x2 sama dengan 30, ini kan berarti persamaannya kita ada 2 nih. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60, 2x2 sama dengan 30. Udah langsung aja di sini. 2x2 sama dengan 30, berarti x2 berapa? 15 kan? 15. Ya nggak perlu kita hitung, Ya, nggak perlu kita cari-cari ini lagi. Nih, sudah dapat nilai X2-nya 15. Kalau nilai X2 sudah dapat 15, terus apa? Tinggal masukkan ke sini. Persamaan 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. Maka di sini adalah 2x1. Nah, mau ngajarin kalian yang simpel, kalian cari juga yang susah-susah. Mana kalian ini? Tambah Tambah X2 3 berapa? dikali 15. Nah, 3 kali 15. 15, 45. Nah, jadi di sini 2x1. Oke. Ditambah 5. Tambah 4. Nah, 5. berarti 2x1 berapa? 2x1 sama dengan 60 kurang 15. 15. Nah, berarti x1 berapa? Berapa x1? 15 bagi 2. 7,5. 7,5. Sekarang masukkan aja lagi. 40x1 tambah 30x2. Balik lagi ke Z tadi kan? Untuk mencari keuntungan maksimum kan Z. Z max tadi. Jadi 40 kali x1 berapa? 15. Nah, tapi x1 sorry. X1 x1 7,5. Tambah x2 30 kali 15. Ya kan? Nah, 40 kali 7,5 berapa? Capek 300. hitung. 300 nih. 30 kali 15? 450. Nah, oke. Jadi dapat berapa nih? 750. 50. Itu dia. 50. Ini yang benar harusnya. Kalian carinya begini. Ngapain tadi direpot-repotin begitu? Nah, oke. Sehingga ada berapa titik ekstrim kita tadi? 5 kan? A, B, C, D, E. Oke. Di A tadi berapa nilainya? Kalau kita bikin kesimpulan. 0. 0,0 Untuk nih. titik A. 0,0. Z-nya berapa? 0. 0,0. Bukan 0,0 lagi, Mami nyuruh nyari Z-nya Adek. 0 nih. Nah, Z-nya 0. Titik B. 800. Berapa? 800. Z-nya 800. Titik C. Berapa Z-nya?
698. Titik C. Titik C tadi mana? Titik Z itu kalau nggak salah Mami tadi gede dia 900 kalau nggak salah ya. Nih, 900. nih titik C kan? 900 Mi. Nah, wah. Makanya kalian tuh 900 D cetak handout 698. tuh. Nah, kemudian di titik Dicatat Mi. cetak ada. D. Ada nggak kalian cetak? Coba liatin Mami mana coba. Ah, itu catat sayang, cetak. Oh, cetak Mi. Iya, nanti ya Mi ya. Dek kuping pangsit. Aduh, kira catat Mi. Itulah makanya. Mi bilang kuping Iya, pangsit, kuping iya lagi kuali. Mi. Titik D berapa? 698. Kok 698? Yang barusan kita hitung. Itu titik. Ini titik apa sih? Titik terakhir tadi kan M. Enggak lah, D. Aha. Titik D-nya kan di sini. Kan kalian tuh atuh kalau enggak mencari atau gitu atuh ini titiknya. Ha, ini titik D-nya. Titik E ini tadi 698 tadi tuh. yang titik 698 tuh yang kita hitung dengan cara yang ini tadi. Oh Berarti iya. A0, B 800, C 900, D 750. berapa? D 750. 750. Ada berapa? Habis. Ada berapa tadi? A, B, C, D. Ini kan? A, B, C, D, E. E tadi berapa? Kok nggak dihitung ya? E tadi 0, berapa? Yang E tadi itu kan E memang belum kita cari ya. E kan berarti ini 0,20, 0,15 ya? Ya kan? ya itu yang 2X sama dengan 30 tadi nih. Berarti di titik E ya. Oke. Kita hitung dulu yang E-nya. Belum lagi nih. Kami tambah satu lagi dulu. Kita hitung di titik E. Tidak perpotongan kan? Di titik E tadi 0,20 kan? Ya. 15. 0,15 ya. 0,15 ya. Jadi tadi 2X2 sama dengan 30 nih. Berarti X2-nya X1 0, 15. X2 15. X2-nya 15. Oke, kita tinggal kita masukkan. Berarti X2-nya 15, X1-nya 0. Jadi tinggal masukkan ke sini. Nggak perlu kan ini? Tinggal masukkan nilai. Oke, langsung aja dimasukkan ke variabel ininya ya. Jadi 40 kali 0. 40. Tambah 30 dikali. Tambah 30 kali 15. 15. 15. Berarti 450. Tambah 450 dapat di sini 400. 490. 450. 450 dari malu. Iya 450. Tapi apa lagi tapi ya? Yang 40 tadi tuh nih? 40 mana? 40 kali 0. Oh iya. Kan 40 kali 0, Adek. Adek kamu butuh aku, Adek. Lah sarapan Adek tadi, Dek. Betul, makan siang, Mi. Udah, Mi. Bukannya bantu Mami. Makan siang belum, Mi. Kacau aja nih si Adek nih. Z-nya sama dengan 450. Nah, inilah solusi yang 50. kita dapatkan. Itu kalau Mami besarin dulu ya. Oke. Solusinya. Nah, artinya apa? Oh, bisa. Kenapa ya? Nggak mau dia gede. Nah, ini dia. Kenapa? Jadi artinya ini. Jadi kalau tadi dengan di titik A, Z maksimum yang di
dapatkan 0. Di titik B 800, di titik C 900, di titik Z 750. Di titik D, di titik E 450. Kalau keuntungan maksimum berarti yang paling besar. Ya, yang mana yang paling besar? 900. Ya kan? 900 nih. Nah, artinya apa ini? Yang 900 ini tadi berarti X1-nya berapa? Yang besar tadi. Yang kita dapat 900. Titik C. Ini dia kan? X1 15, X2 berapa? 10. Ya enggak? X2 Iya. 10. Dah. Nah, ada muazzan orang. X1-nya 15, X2-nya 10. Nah, jadi kalau kamu nanti jadi manajer PT ABC, keputusannya adalah agar keuntungan maksimum itu bisa diperoleh, maka produksilah Astro sebanyak 15, produksilah Cosmos sebanyak 10 agar dapat keuntungan paling maksimum sebesar 900. Tuh dia. Nah, kan hebat tuh. Itu artinya. Jadi dengan kondisi awal kita tadi, dengan sumber daya yang terbatas, dengan jumlah produksi yang harus dipenuhi, nah, berapa keuntungan maksimum? Ini dia. Jadi produksilah X Astro itu 15, produksilah Cosmos itu 10, sehingga ini keuntungan maksimum. Jangan sampai memproduksi yang lain-lain ini kecil nanti keuntungan. Nah, ini dia keuntungan paling maksimum. Dapatlah kita solusi. Paham? Karena tujuan awalnya tadi dari soalnya kan gitu, ya. Tujuan awalnya adalah tentukan berapa jumlah Astro diproduksi, berapa jumlah Cosmos diproduksi agar diperoleh keuntungan maksimum. Nah, 15 Astro, 10 Cosmos sehingga dapat keuntungan 900. Oke? Paham? Paham semua? Oke, video ini nanti boleh kalian tonton lagi agar nanti bisa lebih paham lagi. Oke, sebentar.